Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kerjasama perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan. Saya Alfianti Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Amalia Eka Putra Aziza. Perkenalkan, nama saya Aksal Fadila. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ratnasari. Ada Nabila, Fitri, dan Cici Ramadona. Slide pertama, latar belakang. Latar belakang di sini yaitu perdagangan internasional, artinya perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, tetapi juga ada negara berkembang. Perdagangan internasional ini dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor-impor. Nah, untuk hubungan Indonesia dengan Korea Selatan juga hubungannya bilateral, luar negeri antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kedua negara ini memiliki visi, nilai, keinginan untuk berkontribusi pada komunitas internasional sebagai kekuatan menengah yang sama. Indonesia dan Korea Selatan saling melengkapi satu sama lain. Dalam hal ekonomi, Korea Selatan memiliki modal dan teknologi, sedangkan Indonesia dapat menghadirkan SDM yang bermutu. Salah satu bidang hasil dari kolaborasi kedua negara ini yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pengembangan geopolitik, selain itu kegiatan ekonomi di kedua negara ini juga ada kegiatan ekspor-impor. Salah satu yang membantu meningkatkan nilai ekspor dari Indonesia ke Korea Selatan adalah perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau disebut ICSEPA, di mana dari perjanjian ini maka terdapat 11.267 produk Indonesia dapat dipasarkan ke Korea Selatan dengan tarif 0%. Yang selanjutnya, komoditas ekspor Indonesia ke Korea Selatan. Yang pertama, ekspornya itu adalah karet remah. Karet remah digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi ban, sehingga permintaan karet remah dunia meningkat seiring dengan peningkatan industri otomotif. Mengingat Korea memiliki perkembangan industri otomotif yang cukup baik, maka komoditas karet remah sangat potensial untuk dilakukan ekspor. Ini merupakan nilai dan volume ekspor karet remah Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan data Badan Statistik atau BPS, nilai ekspor karet remeh dari Indonesia mencapai USD 2,9 miliar atau setara dengan 41 triliun. Nilai ini turun 14,7% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 3,4 miliar dolar atau setara dengan 48 triliun. Nilai ekspor karet remeh sempat meningkat 56,25% pada 2017 yang mencapai 5 miliar dolar atau setara dengan 71 triliun. Namun nilainya merosot pada 2018 hingga 2020. Volume ekspor karet remeh sempat meningkat 16% pada tahun 2017 mencapai 2,9 juta ton. Namun volumenya turun sejak 2018 hingga 2020 menjadi 2,2 juta ton. Ikan tuna, salah satu komoditas unggulan perikanan Indonesia adalah tuna. Upaya ekspor ini terus dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, khususnya pasca pandemi. Diharapkan dapat memberikan alternatif solusi, salah satunya yang menyangkut permasalahan keuangan pelaku usaha dalam melakukan penyerapan komoditas dari produsen saat terjadi penurunan permintaan barang di dalam dan di luar negeri. Nilai dan volume ekspor ikan tuna. Berdasarkan data statistik Kementerian Perdagangan, total transaksi ekspor ikan kode HS03 dari Indonesia ke Korea Selatan selama 5 tahun terakhir yakni 1. Pada 2015 sebesar 51,12 juta US dollar atau setara dengan 735 miliar rupiah. 2. Pada 2016 sebesar 43,5 juta US dollar atau setara dengan 619 miliar rupiah. Pada 2017 sebesar 39,8 juta US dollar atau setara dengan 562 miliar rupiah.
pada 2018 sebesar 52,83 juta US dollar atau setara dengan 759 miliar rupiah. Pada 2019 sebesar 55,3 juta US dollar atau setara dengan 761 miliar rupiah. Dan pada 2020 mencapai 39,9 juta atau setara dengan 573 miliar atau naik sebesar 3,7% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Komoditas selanjutnya adalah kopi. Tren kenaikan impor kopi oleh Korea Selatan dari berbagai belahan dunia termasuk dari Indonesia semakin besar. Namun saat ini Indonesia masih menempati urutan ke-13 sebagai negara pemasok kopi ke Korea Selatan. Padahal peluang pasar kopi di Korea Selatan sangatlah besar. Berikut adalah nilai volume ekspor kopi dari tahun 2009 sampai 2020. Nilai ekspor kopi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BSP. Nilai ekspor kopi dari Indonesia ke Korea Selatan meningkat dari tahun ke tahun dari tahun 2009 hingga 2020. Namun pada tahun 2012 sampai 2013 mengalami penurunan, kemudian menaik kembali di tahun 2014 sampai dengan 2020. Nilai impor kopi negara tersebut dari Indonesia senilai US dollar 10,56 juta rupiah atau setara dengan 151 miliar pada tahun 2020. Padahal Korea Selatan merupakan imported kopi terbesar ke-11 dunia dengan nilai impor sebesar US dollar 737,8 juta rupiah atau setara dengan 10,6 triliun. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu pertama, hubungan Indonesia dengan Korea Selatan adalah hubungan bilateral luar negeri atau antara Indonesia dengan Korea Selatan. Yang kedua, Indonesia dan Korea Selatan saling melengkapi satu sama lain dalam hal ekonomi. Yang ketiga, Korea Selatan memiliki modal dan teknologi, sedangkan Indonesia dapat menghadirkan sumber daya manusia yang bermutu. Yang keempat, nilai ekspor karet remah dari Indonesia mengalami penurunan sebanyak 48 triliun dari tahun ke tahun sebelumnya. Yang kelima, nilai ekspor ikan tuna dari Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 573 miliar atau nilai sebesar 3,7% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Yang keenam, nilai impor kopi negara tersebut dari Indonesia senilai US dollar 10,56 juta atau setara dengan 151 miliar pada tahun 2020. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.